Salam jiwa baku hantam, jiwa-jiwa yang suka baku hantam. Sudahkah Anda baku hantam hari ini? Kalau belum, baku hantam dulu, agar hidup kalian jadi tenang. Oke, di video kali ini, admin akan membahas anime yang belum admin bahas sebelumnya, yaitu anime Tensei Shitara Slime Dataken, atau disingkat sebagai Tensura. Dan cerita video kali ini akan berada di gereja suci barat, di mana pimpinannya berada di bawah Hinata Sakaguchi. Sebelum kita melangkah kepada video pembahasannya, teman-teman yang gak suka dengan spoiler di skip saja video ini. Tapi kalau teman-teman suka dengan spoiler dan alur pembahasan seputar anime, teman-teman boleh bantu dengan cara subscribe dan juga follow admin di Instagram. Gue ucapin banyak terima kasih buat kalian semua, dan semoga kalian sehat selalu. Dan kita langsung saja gaskan ke pembahasannya. Diperlihatkan di sini yang pertama, Hinata Sakaguchi yang melihat anak-anak sedang berlarian kemudian bermain pada tempat itu. Sepertinya Hinata mengingat dirinya juga pada saat masih anak-anak. Dia juga sering bermain di sekitaran dari gereja suci barat. Dan setelah dia dewasa, kedudukan setara tanpa ada konflik, disinilah semua orang bisa hidup bahagia. Kesetaraan yang hanya bisa diraih jika menyerahkan segala bentuk keputusan kepada dewa. Itulah jalan yang telah ditempuh oleh Kekaisaran Suci Ruberios. Tapi sembari mengingat hal itu, tiba-tiba saja firasat dari Hinata berubah. Firasatnya merasakan ada hal yang tidak bagus. Sepertinya di sana Roy Valentine menunggu Hinata Sakaguchi. Roy Valentine mengatakan, "Aku sudah menunggumu, Hinata." Hinata berkata, "Ada perlu apa?" Hinata melanjutkan, "Tunggu dulu. Kalau tidak salah, kau itu Louis, bukan? Meskipun kau tidak tertarik dengan rekanku, itu ada batasannya juga. Orang itu sepertinya bukan Roy Valentine, tapi dia adalah Louis. Peranku adalah sebagai paus." Hinata mengatakan, "Apa boleh buat, bukan?" Roy juga menggunakan jubahnya saat berada di area suci. "Meskipun aku tidak bisa membedakan kembaran kalian yang mana, itu tidak berpengaruh untuk tugasku," kata Hinata. Kemudian Louis berkata, "Kau bercanda? Aku tidak punya hobi untuk membunuh adikku hanya demi candaan. Kau sudah tahu kalau tengah malam kemarin ada orang asing yang memasuki kuil suci, bukan?" Hinata menunjukkan muka terkejutnya sambil berkata, "Semalam Roy telah terbunuh." Hinata mengingatnya kembali bahwa pada malam itu si Laples ada di sana. Kemudian Louis berkata, "Benar juga. Mengejarnya dalam keadaan seperti itu bisa saja sesuai dengan kemauannya. Namun penyusup itu tampaknya telah membunuh Roy yang kembali dari Walpurgis dan melarikan diri. Aku bisa merasakan saat-saat terakhirnya, tapi tidak ada saksi mata di sana. Semua penjaga yang ada di sana juga telah dibantai olehnya." Hinata berkata, "Sebenarnya Roy tidaklah lemah. Bahkan meski julukannya palsu, dia tetap memiliki kekuatan yang layak untuk diakui sebagai Raja Iblis. Dengan kata lain, badut itu jauh lebih kuat dari Roy ternyata." Hinata bertanya kepada Louis, "Apakah tidak masalah kau tetap ada di sini? Kalau penjaga sudah terbunuh, seharusnya akan terjadi keributan, bukan?" Louis berkata, "Ya, saat ini ada hal yang lebih penting lagi. Tapi sebentar lagi, Raja Iblis Luminos akan segera kembali. Aku harus memberitahu beliau soal kematian Roy, dan juga tentang masalah yang telah disebabkannya." Hinata mengingat 20 tahun yang lalu, ketika dia berhadapan dengan Roy Valentine dan juga Louis. Mereka yang menderita akibat ulah dari Raja Iblis Roy akan meminta pertolongan pada gereja suci barat. Kemudian mereka yang telah berhasil ditolong, semuanya akan baik-baik saja. Kemudian monsternya telah berhasil dikalahkan oleh kesatria suci. Mereka merupakan tangan kanan dari Dewa Luminos. Mereka tidak akan pernah mengabaikan seseorang penganut yang imannya kuat. Pada saat itu pula, Hinata berhasil membunuh Roy Valentine dan juga Louis. Pada saat itu, Hinata juga sangat kelelahan melawan dua bersaudara itu. Hinata berkata, "Hanya sampai di sini ya." Tapi satu kejahatan berhasil ditumpaskan. Dengan ini akhirnya. Tapi tiba-tiba saja Raja Iblis Luminos datang di hadapan Hinata. Luminos berkata,
Bahkan suara bisingnya hingga sampai ke ruanganku. "Apa yang sebenarnya sedang kalian lakukan?" kata Raja Iblis Luminos. Saat itu, kata Hinata, "Pertama kalinya aku bertemu dengan sosok yang diagungkan sebagai satu-satunya dewa." Sembari berjalan menuju ke arah Hinata, Raja Iblis Luminos berkata, "Dasar kalian berdua, kalian tidak diperbolehkan untuk mati dengan meninggalkanku." Tiba-tiba saja, Roy Valentine dan juga adiknya Louis dihidupkan kembali oleh Raja Iblis Luminos. Hinata pun sangat terkejut melihat hal itu. Hinata kemudian berkata sembari menunjukkan wajah yang sudah putus asa, "Berakhirlah sudah hal yang telah kulakukan." Raja Iblis Luminos kemudian berkata kepada Hinata, "Kau juga manusia, bukan? Jangan seenaknya mati dengan prasangka burukmu terhadap kami. Apa sebenarnya arti dari keadilan? Jika arti keadilan adalah memberantas semua kejahatan, maka itu artinya kau tidak harus seenaknya menilai perbuatanku seperti itu dengan tubuh kerdilku." Sembari mengadahkan tangan kanannya kepada Hinata, Luminos berkata, "Memangnya kau itu siapa?" Hinata sangat terkejut melihat bahwa luka-lukanya disembuhkan oleh Raja Iblis Luminos. Raja Iblis Luminos kemudian memegang pipi dari Hinata sembari berkata, "Dengarkanlah, tidak ada keadilan yang dapat memuaskan semua orang. Bahkan memikirkannya saja sudah termasuk sebuah kesombongan, bukankah begitu?" Sembari melanjutkan, "Akan kuberi waktu 1 minggu padamu, Hinata. Jika itu sosok sepertimu yang berhasil mengalahkan orang kepercayaanku, jika saat itu tiba, aku pasti akan menghadapimu dengan serius." Hinata mengingat bahwa 1 minggu kemudian setelah perkara itu, aku yang berhasil melewati cobaan dan mendapatkan kekuatan baru akhirnya kembali menghadapinya. Aku menantang Raja Iblis Luminos dengan mempertaruhkan nyawaku, tapi aku pun tumbang kembali. Dewa sejati dari Luminos merupakan simbol ketakwaan dari Ruberios. Itulah sosok yang sangat absolut. Setelah mengingat masa lalu itu, Hinata dan Louis juga kemudian berkunjung ke tempat dari Raja Iblis Luminos. Kemudian Raja Iblis Luminos bercerita panjang lebar kepada 2 orang tersebut, bahwa secara garis besar, itulah yang terjadi pada perjamuan Walpurgis tadi. Naga badai Veldora menyebalkan itu. Sampai kapan dia mau menghalangiku terus? Padahal aku bisa menghidupkannya kembali jika dia mati di tempat yang bisa kujangkau. Hinata kemudian angkat bicara, "Mohon maaf, ini karena kelalaianku yang membiarkan penyusup itu meloloskan diri." Raja Iblis Luminos berkata, "Lupakan sudah. Kau sudah disibukkan dengan persiapan pertahanan tanah suci karena kebangkitan naga badai. Kalau ada yang perlu disalahkan, itu adalah aku." Louis berkata, "Tidak, ini semua karena adikku yang gagal memenuhi permintaan Anda." Kemudian Raja Iblis Luminos berkata, "Sekarang bukan waktu yang tepat untuk berduka. Veldora yang telah bangkit dan kemunculan Raja Iblis baru bernama Rimuru itu, kita harus memikirkan cara untuk menghadapi mereka berdua. Hubungan dengan mereka akan menentukan masa depan Ruberios. Berikanlah pendapat kalian dengan jujur," kata Raja Iblis Luminos. Louis angkat bicara duluan, bahwa sebuah ancaman yang muncul di Hutan Agung Jura, dengan adanya pemikiran seperti ini, negara belahan barat pastinya akan bersatu. Akan jauh lebih baik jika mereka bisa dijadikan sebagai ancaman umat manusia. Raja Iblis Luminos berkata, "Benar sekali perkataanmu. Dengan tidak adanya Roy, kemungkinan besar iman penganut akan goyah. Kalau begitu, mari kita sambut saja mereka sebagai kaki dan tangan kita." Louis berkata, "Tidak, itu mustahil untuk dilakukan. Raja Iblis pendatang bernama Rimuru itu, dia ingin membuat sebuah negeri damai yang menyenangkan." Raja Iblis Luminos berkata, bahwa dia berkata kerjasama manusia diperlukan untuk mewujudkannya, sehingga dia memberikan perlindungan pada para manusia. Dia bahkan dengan gemilang mengatakan hal itu. Hinata berkata, "Lalu bagaimana jika Veldora? Dilihat dari sifat aslinya, tanpa diminta pun dia akan mendatangkan malapetaka, bukan?" Louis berkata, "Tapi semenjak dia dibangkitkan, entah kenapa dia tidak membuat onar.
Tapi Hinata berkata, "Jika perlu, biar akulah yang memancing amarahnya." Raja Iblis Luminos berkata, "Hinata, kau memang sudah jadi lebih kuat, jauh lebih kuat dibandingkan ketika melawanku dulu. Akan tetapi, kesampingkan soal Raja Iblis Rimuru, kau tidak akan menang melawan Veldora." Louis berkata, "Itu benar, Hinata. Bahkan itu tidak akan jadi perlawanan berarti." Hinata berkata, "Tapi konon dulunya, dia telah disegel oleh pahlawan manusia, bukan?" Raja Iblis Luminos berkata, "Dengarkan baik-baik, Hinata. Makhluk itu ibarat energi alam yang memiliki kesadaran. Dia kebal dari pedang, tidak mempan oleh sihir. Lalu gelombang kekuatan yang dikeluarkannya saat dia mengamuk, itu sanggup meratakan daratan dibanding sihir biasa." Louis berkata, "Itu benar-benar mimpi buruk." Dan mengingat kejadian sebelumnya, istana indah dari Negros dihancurkannya dalam sekejap mata. Raja Iblis Luminos berkata, "Aku tidak ingin sampai kehilanganmu juga. Urungkanlah niatmu itu, Hinata." Kemudian Raja Iblis Luminos melanjutkan, "Jika mereka tidak melakukan apapun, akan jauh lebih baik bila kita tidak memprovokasi mereka. Beritakan juga kepada para penganut di setiap negara tentang fakta-faktanya. Sampaikan bahwa naga badai Veldora telah bangkit." Hinata berkata, "Tapi bagaimana dengan kota mereka? Kota monster adalah musuh umat manusia untuk para penganut ajaran Luminos. Kehadiran kota itu dapat membangkitkan kekacauan." Kemudian Raja Iblis Luminos berkata, "Untungnya kita tidak secara resmi menyatakan mereka sebagai musuh dewa, bukan? Jika negara bagian barat meminta kepastian soal hal itu, maka kelabui mereka semaksimal mungkin. Lagi pula Rimuru lah yang akan kita ajak berunding pada hal ini. Perihal dengan kesepakatan politik tentunya. Pastinya akan ada kesempatan untuk meninjau hal ini." Hinata berkata, "Akan tetapi, kota tersebut dapat mempercepat dimulainya perang Tenma." Raja Iblis Luminos berkata, Itu juga ya. Masalah perang Tenma itu adalah perang yang terjadi setiap 500 tahun yang lalu, yang dimulai dari invasi para malaikat. Tujuan mereka adalah kota yang peradabannya maju. Bahkan meski alasannya konyol, kondisilah yang menjadikan sasaran tepat jelas pada hal itu. Dapat dikatakan bahwa itu adalah malapetaka yang mengakhiri perkembangan peradaban. Diganggu oleh hama bulu itu sangatlah menyebalkan, tapi akan jauh lebih merepotkan kalau kita berselisih dengan Rimuru dan naga badai. Selain itu, jika mereka menjadi sasaran para malaikat, akan jauh lebih mudah untuk mengambil tindakan." Hinata berkata, "Aku mengerti, tapi apa boleh satu pertanyaan lagi? Rimuru itu mungkin menyimpan dendam padaku. Sebelumnya aku mencoba untuk membunuhnya atas dasar ajaran dari Luminos, pencegahan perang Tenma, serta balas dendam terhadap guruku. Secara pribadi, alasanku mungkin dapat diterima, namun dari sudut pandangnya, kurasa itu adalah hal yang tidak masuk akal." Louis berkata, "Bisa-bisanya kau melepaskan mangsamu seperti itu. Apakah kau merasa iba dengannya setelah diberitahu kalau dia merupakan rekan satu kampung halaman?" Hinata berkata, "Tidak mungkin. Aku menganggapnya sebagai musuh yang mengambil wujud guruku. Tentu saja, aku serius pada saat itu untuk membunuhnya." Tapi Hinata berkata, "Hanya saja, karena sudah begini, aku jadi merasa perlu mendengar apa yang ingin dia katakan. Padahal waktu itu, dia memintaku untuk mendengarkannya terlebih dahulu." Raja Iblis Luminos berkata, "Ya, Rimuru bukanlah seorang pendendam yang akan memusuhi Ruberius karena dendam pribadinya. Kalau perlu, aku tidak keberatan meski sosok asli Dewa Luminos diungkapkan kepadanya. Apa kalian mengerti?" Sembari percakapan itu pun berakhir, Hinata kemudian menuju ke tempat lain. Sembari mengingat sesuatu, bahwa malam perjamuan Walpurgis tersebut, jika bukan karena perintah Luminos sama untuk melindungi tanah suci ini, aku pastinya tidak akan ada di sini. Karena hal itu juga, aku telah diberitahu oleh pedagang di timur
kalau dia telah menemukan informasi baru. Andaikan itu terjadi, kemungkinan penyusup itu akan sampai ke kuil bagian dalam. Tiba-tiba saja, setelah mengatakan itu, Hinata mengingat ada hal yang mengganjal dari percakapan sebelumnya, bahwa informasi tentang Rimuru yang ada di Ingrassia juga bersumber dari orang itu. Ya, tentunya teman-teman sudah tahu bahwa orang yang bernama Yuki ini bisa menghasut orang lain. Hinata melanjutkan, apakah itu siasatnya sendiri, atau mungkin di sini ada orang lain yang terlibat? Benar, kata Hinata. Kebetulan saja mereka sama-sama gagal kali ini, tapi tetap saja aku pada akhirnya dimanfaatkan oleh mereka. Sepertinya aku tidak boleh terlalu percaya apa yang dikatakan oleh orang lain. Aku harus memastikan sendiri dengan mata kepalaku langsung tentang orang yang bernama Rimuru tersebut. Kemudian scene berpindah di lokasi Jura Tempest. Rigur menyambut Rimuru Tempest sembari berkata, "Oh, selamat datang, Tuan Rimuru." Di sana Diablo juga terlihat yang sangat menantikan kedatangan dari Rimuru, sembari berkata, "Saya mengucapkan selamat yang sebesar-besarnya atas peresmian nama Octagram, Tuan Rimuru. Namun di atas itu semua, saya sangat senang karena Anda telah kembali dengan selamat." Rimuru terkejut dengan perkataan Diablo, bahwa bagaimana dia bisa mengetahui nama dari Raja Iblis yaitu Octagram. Oke, itulah pembahasan Tensura atau Tensei Shitara Slime Data Camp, yang dimana menceritakan tentang masa lalu Hinata Sakaguchi yang awal mula bertemu dengan Raja Iblis Luminaos, dan diperlihatkan juga penyambutan-penyambutan yang diberikan oleh warga dari Jura Tempest untuk tuannya, yaitu Rimuru Tempest. Kita akan lanjutkan di next video. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe dan juga follow admin di Instagram. Gue ucapin banyak terima kasih buat kalian semua, dan semoga kalian sehat selalu. Jika ada salah kata dari admin mohon maaf. See you next time, see you next video, bye bye.